Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Abiyain Muda selaku pengasuh pada pesantren seperti melalui video. Yang saya hormati Mas Awa, Mas Amik, Neng Mila, Neng Zara, Neng Pria, dan yang saya hormati para pengurus dari jajaran pengurus, dan saya hormati teman-teman yang saya cintai, saya hormati. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang dengan kitab Al-Qawaid Asy-Syarifiyah. Ini tuh bab yang ke-20. Aslinya hari ini tuh ke-21, tapi prosesnya bab 20 aja. Nah, jadi di bab 20 itu ada 4 cabang. Cabang pertama itu judulnya itu cara menyempurnakan masdar. Itu cabang yang pertama. Terus yang kedua itu dengan merubah huruf ta menjadi intifad. Itu bab kedua. Tapi kalau bab ketiga itu contoh-contohnya dari menyempurnakan masdar. Terus yang terakhir itu ada yang namanya masdar marfu. Nah, jadi di cabang pertama itu ada 4 tuh, 2, 3. Nah, cabang pertama itu berisi tentang kesempurnaan masdar. Gimana sih masdar yang sempurna itu? Masdar yang sempurna itu apa ketika hamzah wasalnya itu berada di awal kalimat. Jadi ya di awal kalimat itu hamzah, makanya dengan itu jadinya masdarnya itu menjadi sempurna. Contohnya itu kayak in fa'ala justru ifna'ala, itu contohnya masdar sempurna. Nah, terus habis contohnya itu kan tadi kan hamzahnya wasol, jadinya dibacanya panjang karena wasol kan hukumnya kan memanjangkan. Tapi kalau kita kan kalau ada hamzah wasol maka dibacanya panjang. Terus membuat masdar fi'il sulasi. Nah, kalau misalkan kita itu udah menyempurnakan masdarnya, nah kita tinggal buat masdar fi'il sulasinya aja. Apa sih masdar fi'il sulasi itu? Masdar fi'il sulasi itu yang hurufnya itu ada 3. Misalnya kayak fa'ala, doroba, nasoro, fa'ada, habis itu apa lagi ya? Jalasa dan lain-lain. Tadi itu cabang yang pertama. Terus yang cabang kedua itu berisi tentang perubahan huruf ta dan intifaz. Nah, perubahan huruf ta itu diawali depannya itu huruf ta karena judulnya itu udah berubah. Terus itu kayak taf'ala. Terus di dalam perubahan ta itu ada yang namanya intifaz. Intifaz itu adalah lafaz yang kayak pokok dari lafaz itu, inti dari lafaz itu yang memang benar-benar khusus buat itu. Terus ada juga nama contohnya tuh kayak iftofai, terus ada iftaqoi dan lain-lain. Itu contohnya yang merubah huruf ta menjadi orang. Terus di cabang ketiga itu ada contoh-contoh dari cabang masdar yang sempurna. Contoh-contohnya itu kayak tadalayan itu adalah salah satu masdar yang sempurna karena dia tuh juga merubah huruf ta menjadi huruf yang lain. Terus dia tuh menggunakan hamzah wasal dan akhirnya dibaca panjang tuh kan tadalayan akhirnya wasal. Terus tadalayan itu sebelum jadi tadalayan itu adalah tadalian. Jadi sebelum tadalayan itu tadalian. Terus ada juga kayak tafa'ala, sebenarnya itu namanya itu tafa'ala tapi jadi tafa'ala. Terus ada juga yang talaf lafa. Kalau talaf lafa itu masdar yang sempurna tapi dia tuh belum dirubah masdarnya, akhirnya tetap kalimatnya dan belum berubah. Terus yang terakhir itu ada namanya masdar marroh. Masdar marroh itu apa sih? Marroh kan secara bahasa artinya 2. Jadi kalau masdar marroh itu 2 masdar. Jadi kalau masdar marroh itu katanya itu lebih dari 2 dan biasanya itu lebih panjang daripada masdar-masdar yang lainnya.
Nah, terus contohnya itu kayak fi'il rubai. Kan kalau fi'il sulasi itu hurufnya ada 3. Kalau fi'il rubai itu hurufnya ada 4. Contohnya tuh kayak ifta'ala, ifta'ala itu fi'il. Kalau fi'il rubai itu kok contohnya kayak taf'alan itu contohnya fi'il rubai. Kalau contohnya tafa'alun tuh. Contoh yang lain tuh kayak kholaikun itu dari sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah dan perbuatan perkataan karena manusia tidak ada yang sempurna. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.